Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunnahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah ila akhir hadis. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jemaah salat subuh Masjid Baitul Ulum, mobil khusus untuk para ustadz kami di sini, orang tua kami yang kami hormati, kami muliakan, moderator Akhina Ridwan, pengurus masjid, jemaah akramakumullah, rahimakumullah. Ketika kita minta doa, dan doa ini merupakan lafaz yang wajib dibaca dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali ayat ini kita baca wajib. Kalau dihilangkan ayat ini dalam suratul Fatihah, maka menjadi batal juga salat kita. Kita minta bimbing ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Dalam ayat yang lain dikatakan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Hidayah yang paling tinggi ini Allah berikan kepada para nabi. Ada beberapa sifat Nabi Muhammad atau seluruh para nabi kata ulama. Termasuk pimpinan para nabi yaitu Nabi Muhammad. Beliau ilmunya sempurna, akhlaknya sempurna, keyakinan beliau kepada Allah sempurna. Tapi begitupun beliau ilmunya sempurna, beliau pun masih disuruh oleh Allah untuk minta tambahan ilmu. Apa doanya? Wa qur rabbi zidni ilma. Rabbi zidni, ya Allah, zidni, tambahkan kepada saya ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca terjemahan dalam suratul Kahfi, insya Allah itu mulai daripada ayat 61 itu atau 60, bagaimana Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk ngaji, untuk belajar ilmu dari seorang yang notabene derajatnya di depan Allah lebih bawah. Itu Nabi Khidir. Bahkan Khidir ini kita nggak ngakuin beliau Nabi pun kita nggak dosa. Karena dalam daftar 25 Nabi itu nggak ada itu Nabi Khidir. Khidir atau Khodir itu. Tapi sepakat ulama bahwa dalam cerita ini Nabi Musa diperintahkan untuk belajar. Bahkan Allah abadikan. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'alimta rusyda. Dalam suratul Kahfi itu, surat 60 ayat 60. Musa alaihissalam berkata, kata Allah, wahai Tuhan, boleh enggak saya ikut kamu belajar? Ala an tu'allimani, untuk kamu mengajarkan saya mimma 'alimta rusyda, dengan ilmu yang kau telah ketahui daripada petunjuk. Maka kata ulama, sifat para nabi ini adalah hirs, tidak pernah puas dengan ilmu. Ada dua hal kata ulama yang manusia ini tidak akan pernah puas. Yang pertama, la yashbi'anni
minal jahi wal mali. Yang kedua, wala yashbi'anni minal ilmi wal ibadati. Ada dua perkara yang orang ini tidak akan pernah kenyang. Yang pertama, tidak pernah puas dengan jabatan dan tidak pernah puas dengan harta. Yang kedua, orang tidak pernah puas dengan ilmu agama dan ibadah. Fakhtar bainahuma, kata ulama. Silakan kau pilih. Pengen nggak puas dalam jabatan dan dalam harta, apa nggak puas dalam ibadah dan dalam ilmu? Kita sudah lihat sekarang ini ya, baik periode dulu maupun periode sekarang. Ada satu negeri itu yang nggak mau turun-turun dari jabatannya itu. Dia pengen lagi tambah. Dan ternyata sifat ini memang merupakan sifat yang fitrah manusia itu, kalau sudah ada jabatan tuh nggak mau turun. Maka kita di sini dalam rangka mengambil sifat para nabi, yaitu tidak pernah puas dalam belajar. Dan pelajaran dulu yang sering diulang-ulang oleh guru kami bahwa namanya belajar ilmu itu tulul zaman. Nabi Muhammad menerima ilmu Quran. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu tidak 1 tahun kata ulama. Tidak 2 tahun, tidak 10 tahun, tidak 20 tahun, tapi 23 tahun. Padahal Allah sangat mampu untuk mendatangkan Nabi Muhammad itu sekalian. Lagi Isra Mi'raj. Sekalian terima perintah sholat, sekalian terima Quran 30 juz. Mampu nggak kira-kira? Mampu nggak? Nggak perlu Jibril. Tapi kenapa Allah nggak buat? Karena untuk menjadi pelajaran dua. Yang pertama, bahwa belajar Quran ini termasuk ini kajian tauhid, kajian sirah, kajian fikih, tazkiyatun nufus, itu namanya ilmu Quran semua. Jadi kalau dikatakan namanya belajar Quran itu ya nggak mesti kita buka Quran, itu namanya belajar Quran lafziyah. Kalau ini belajar Quran maknawiyah. Kadang-kadang ada orang yang pemahamannya nggak luas nih mengatakan. Itu kan di hadis itu kan bacalah Quran, Ustaz. Ini kan ngaji fikih bukan Quran. Kamu nggak paham berarti kata orang. Ngaji fikih itu bagian daripada Quran. Karena sebuah landasan dasar fikih itu mengambil daripada Quran. Jadi majelis kita ini majelis Quran. Namanya qiraatul Quran maknawiyah. Belajar Quran maknanya. Kalau yang diajarkan Ustaz Tajwid itu namanya qiraatul Quran lafziyah. Belajar Quran lafadznya supaya terhindar daripada kesalahan membaca. Kalau kita ini tafsirkah, tauhidkah, sirah, fikih, hadis, belajar Quran maknawiyah supaya terhindar daripada kesalahan pemahaman. Karena orang-orang punya kesalahan pemahaman itu sudah dilansir oleh Allah dalam Quran, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan Quran Allah menyesatkan banyak orang. Perumpamaan Quran. Quran itu bisa sesat. Wa yahdi bihi katsira, dengan Quran Allah memberikan hidayah kepada banyak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita kembali lagi menjelaskan mengenai bahasan firqatul mudillah, beberapa pemahaman-pemahaman yang batil, pemahaman-pemahaman yang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halbu fikratul al-mukhattiras minal mu'tazilati ay liberaliyati. Bab pembahasan mengenai harbul fikrah atau ghazwatul fikrah, perang pemikiran terhadap pemikiran orang-orang Mu'tazilah. Itu orang-orang muzahirah sekarang, atau yang lebih kenal dengan pemikiran liberal.
Kita melanjutkan kembali ya pembahasan ini, karena cerita itu pasti akan berulang-ulang, baik itu cerita kebenaran maupun cerita kebatilan. Al-harbu fikratul mukhataratul liberaliyah ay mu'tazilah. I'lam, ketahuilah, an-namimah, bahwasanya dalam perkara hadil fikrah, pemikiran ini, annalana, bahwasanya kita yafhamun, semakin faham, anna hakikatif min fikrihim, bahwasanya hakikat pemikiran-pemikiran mereka, minal awal, sejak awal, yang butuna ala mu'tarid minad din, ini tumbuh kepada pertentangan-pertentangan. Min bunyati fikrihim, termasuk dasar pemikiran mereka. Al-awalu al-bara'atu, dasar pemikiran orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Zahiriyah, orang-orang Mu'tazilah, yaitu al-bara'atu. Bara'atu itu kebebasan. Jadi dalam prinsip mereka ini tidak ada standar baku dalam memberikan keterangan terhadap firman Allah, dalam memberikan keterangan terhadap hadis Rasulullah. Ini pemikiran mereka ini. Makanya wajar saya Panji Gumilang dia menafsirkan bahwa sholat berjamaah itu dengan jarang-jarang. Dia mengambil surat Al-Hujurat yang mafhumnya ayat itu, kalau kamu datang ke majelis maka berlapang-lapangkanlah dalam majelis. Karena bagi mereka nggak ada standar baku itu, ya. Pokoknya ini dalil kami pakai. Dan memang nanti kalau ke prinsip mereka yang ketiga, karena prinsip dasar mereka kan tiga, al-bara'atu, kebebasan, yang kedua an-nazariyatu, individu, saya jelaskan yang kedua itu. Yang ketiga nisbiyah, rasionalisme. Kalau secara rasional memang lebih pas kalau kita berjamaah itu memang jarang-jarang daripada rapat-rapat. Ya. Lebih pas. Tapi bertentangan dengan dalil. Karena kalau diambil dalil Quran, okelah kita katakan benar, okelah misalnya. Taruh kata kita anggap benar pemahamannya Panji Gumilang untuk berlapang-lapangan majelis. Tapi kan bertentangan dengan hadis. Dan tidak mungkin kata ulama namanya Quran itu bertentangan dengan hadis. Karena namanya hadis itu adalah seluruh kefahaman Nabi Muhammad tentang Quran. Jadi sangat-sangat kurang ajar. Jadi ini kan mata rantai ini. Quran diterangkan dengan hadis. Hadis ini diserap oleh para sahabat. Para sahabat ini menyebarkan ilmu. Itulah akhirnya terjadi 4 mazhab. 4 mazhab itu punya santri namanya tabi'in. Punya santri lagi namanya tabi'in. Dan mata rantai ini tidak boleh putus. Inilah yang menyebabkan agama kita terjaga. Makanya ada namanya sanad. Dan dalam agama lain itu nggak ada gitu. Nggak bisa kita itu loncat kembali kepada slogan Quran hadis. Itu yang dikatakan oleh Quran yudillu bihi katsira. Bukannya Quran yang sesat, tapi pemahaman mereka terhadap Quran yang sesat. Coba perhatikan, Bu. Pernah saya kirim di grup majelis dakwah itu. Mas Ridwan ikut grup saya itu. 10 kriteria yang ditulis sama MUI itu, kriteria sesat tuh bukan mereka itu nggak nyembah Allah. Bukan mereka itu nggak pakai Quran. Jadi kriteria sesat orang dengan Quran tapi sesat dengan pemikirannya. Coba perhatikan. Mereka yang paham Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, termasuk orang-orang yang eling sekarang ini, orang-orang Zawahiriyah. Semua mereka pakai Quran tapi bukan terjemah, bukan tafsir standar Quran. Mereka pakai hadis, bukan tafsir standar hadis. Kalau bahasa Jawanya SPD. Apa SPD? Sapena EDW. Tapi maaf ini yang punya gelar SPD. Seperti itu. Maka prinsip mereka yang pertama al-baro'ah, kebebasan. Bebas. Mau saya tafsirkan apa saja bebas, nggak boleh.
Ini bahaya. Nabi SAW sudah kasih warning dalam hadis Imam Muslim, man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Quran dengan akal pikirannya, maka silakan ambil tempatnya di neraka. Suruh booking. Dalam hadis yang lain, man fassarul Quran fa asoba faqad akhto'a. Orang yang nafsirkan Quran terus benar, salah kata Nabi. Kok ajib ya, nafsirkan Quran tapi benar terus salah. Iya kata ulama, karena dia nafsirkan Quran bukan karena ilmu, tapi karena kebenaran. Makanya kata ulama, kalau ada ustadz tuh yang dikit-dikit, pendapat saya, ini kata saya, menurut logika saya, tinggalkan ustadz. Tinggalkan ustadz itu. Karena agama ini bukan kata saya, logika saya. Loh kalau gitu apa yang dikatakan logika? Karena kata ulama, logika kita ini, makanya kan dalam agama itu ada namanya basoriyah, ada basiriyah. Dalam Quran dikatakan kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Katakanlah inilah jalanku. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah, mengajak kepada Allah ala basirah. Basirah tahu? Mata batin, keyakinan. Bukan dengan basoriyah. Kalau basor mata zahir, kalau mata zahirin banyak ketipu. Contoh yang sering saya pakai contoh itu ya. Anak kita SD, kita bawa ke tempat lapang malam-malam, ketika di situ ada bintang, ketika di situ ada bulan. Semua anak kecil sepakat ketika kita tunjuk atas yang mana yang besar, dia katakan bulan. Karena dia melihat dengan basiriyah, dengan mata nampak. Tapi kalau dia sudah belajar, dia nggak katakan bulan yang paling besar di atas. Bahkan dia juga nggak katakan enggak itu yang di atas itu yang besar itu bukan bintang itu, tapi nggak kelihatan, ya kan? Ada namanya meteor, planet-planet Pluto, Mars, mana itu bentuknya? Planet yang paling besar, planet yang paling kecil, ada nggak kelihatan dari langit? Maka prinsip dasar mereka merupakan kesalahan yang fatal. Al-baro'ah, kebebasan. Maka orang-orang liberal nggak mau, orang-orang Mu'tazilah terkungkung dengan tafsir yang klasik itu nggak mau. Di Jakarta itu ada namanya Radio Hutan Kayu. Oh itu tempat kumpulnya geng-geng liberal tuh. Mereka bahas perkara-perkara yang sudah disepakati oleh umat. Dengan mengatakan minum bir itu nggak apa-apa, kalau dikit, kalau nggak mabok. Kan mereka punya fatwa minum khamr itu dalam keadaan dingin yang sangat. Di daerah sana kutub selatan itu nggak apa-apa dengan alasan darurat. Mereka bahas lagi tentang pemahaman berzina boleh asal pakai kondom. Ada itu. Karena kan kalau dalam definisi pembahasan kitab-kitab fikih klasik itu yang namanya zina itu adalah iltiqa'u khitanani, bertemunya dua alat kelamin tanpa akad yang sah. Maka kata mereka sebenarnya bisa disiasati gitu ya, kalau pakai kondom. Karena pakai kondom ini nggak bertemu dua kelamin, kepisah sama karet dibilang. Pemikiran mereka seperti itu. Kebebasan, punya prinsip al-baro'ah. Maka hati-hati, begitu juga dengan antum ini. Jadi nggak bisa dipisahkan mata rantai antara Quran dengan hadis dengan perkataan sahabat dengan perkataan tabi'in. Jadi sangat kurang ajar orang mengatakan, saya ini dalil Quran, Pak. Itu Bapak dalil hadis. Quran dengan hadis tinggi Quran. Atau ada lagi ini derajatnya. Kami ini dalil hadis. Kalau Bapak kan dalil sahabat, maka tinggi dalil kami hadis daripada dalil sahabat. Ini begitu juga ini. Itu dalil kamu itu kan dalilnya Imam Syafi'i. Kalau kami ini dalil sahabat, dalil Nabi, maka lebih tinggi dalil sahabat daripada Imam Syafi'i. Ini usaha-usaha untuk menjerumuskan umat daripada penyesatan. Enggak bisa. Mata rantai agama ini enggak boleh diputus. Pemahaman mereka yang pertama al-baro'ah, kebebasan. Makanya ada standar tafsir. Itu kan yang pernah saya kirim juga itu.
pemahaman Panji Gumilang. Dan dia akui. Termasuk dia punya fatwa boleh merampas hartanya orang kafir, kan ada itu dalam YouTube. Anak-anak santri mereka itu boleh ngambil harta orang kafir, kata dia. Kan afiliasinya ke NI memang Panji Gumilang. Bikin negara dalam negara. Dan semua ini ya karena prinsip dasar itu al-baro'ah, kebebasan. Yang kedua, apa prinsip dasar mereka? An-nazariyah, yaitu individualisme. Termasuk individualisme ini nyambung ke atas tadi, maksudnya mereka itu nggak mau itu sama dengan ulama-ulama yang dulu itu, pengen ngijen kalau bahasa Jawa. Ngijen itu apa? Sendiri. Itu pemahaman kuno, klasikal, pemahaman-pemahaman yang jumut, pemahaman-pemahaman yang tidak berkembang dengan teknologi, pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan zaman. Kayaknya bener. Ya, kayaknya bener. Tapi semuanya salah. Yang ketiga, yaitu pemahaman nisbiyah. Orang-orang Mu'tazilah itu punya pemahaman nisbiyah. Sesuatu disandarkan kepada rasionalisme. Kita ngaji kemarin ya, pembahasan kita apa kemarin? Mengenai Mas Ridwan apa? Azab kubur ya. Perhatikan nih. Ini besok pertanyaan kita seperti ini nih, pasti nih. Pertanyaan azab kubur seperti ini. Fa'amal kafiru wal munafiku, dikubur nanti. Nabi SAW cerita dalam hadis muttafaqun alaih. Fa'amal kafiru wal munafiku fayakulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Jadi malaikat Munkar Nakir itu tanya, pendapat kamu tentang laki-laki ini apa? Siapa apa? Coba, belum ada yang kita ngelihat Nabi Muhammad, tapi pertanyaannya seperti ini. Ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Pendapat kamu tentang laki-laki ini apa? Maka orang-orang kafir dan munafik mengatakan, la adri, la ardi. Maka malaikat mengatakan, kunta taqulu ma yaqulun nas. Saya mengatakan apa yang dikatakan kebanyakan manusia. Ya, perhatikan ya, hati-hati nih. Aku mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang banyak. Maka kata ulama, berarti orang-orang banyak ini nanti akan gak kenal dengan Nabi Muhammad. Maka malaikat mengatakan apa? La doraita wala talaita. Kamu nggak tahu tapi kamu nggak baca. Kamu nggak tahu tapi kamu nggak belajar. Gitu. Jadi nggak ada alasan kita tuh. Alasan tuh nggak tahu itu nggak ada alasan. Nah yang ketiga ini orang pola pikir rasionalisme ini, nauzubillah, summa nauzubillah, nanti sangat dikhawatirkan besok dikubur nggak bisa jawab pertanyaan Nabi Muhammad ini. Maka akal itu dikunci. Kalau dalam syariat itu akal dikunci dengan mengatakan sami'na wa ta'na. Ini saking tingginya ilmu sahabatnya ya. Kalau antum mungkin belajar sirah. Siapa Ustaz sirah di sini? Ya. Mungkin sudah masuk pada pembahasan bagaimana ketaatan sahabat tuh. Jadi pernah satu ketika Nabi Muhammad tuh tanya sama sahabat, hari apa ini, kata Rasulullah. Maka saking sahabat tuh taat dengan Rasulullah itu apa jawabnya? Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasulullah yang tahu hari apa ini. Coba. Kalau kita kan enggak. Saya nanya Mas, hari apa ini Mas? Ustaz dasar pelupa. Masa hari apa enggak tahu ya? Jadi nisbiyah, rasionalisme itu dikunci. Dalam kitab Bulughul Maram, siapa yang ngajar kitab Bulughul Maram? Ustaz Kafi Hamdan. Udah masuk belum bab sholat mengenai Nabi pernah lupa. Jadi 2 rakaat udah salam. Apa jawaban sahabat? Cara apa menegur dengan yang sangat beradab ke sahabat. Ya Rasulullah. Akasirta hadis sholat am tagayyar hadal hukum. Ya Rasulullah, apakah memang sholat ini sudah dikurangi jumlah rakaatnya atau hukum sudah berubah ya Rasulullah? Sehingga engkau 2 rakaat langsung salam, salat zuhur. Coba bagaimana sahabat tuh betul-betul dengan
nisbiyah, dengan rasional mereka itu, mereka kebelakangkan. Karena dalam sebagian hadis Nabi, dalam sebagian perilaku Nabi itu kadang-kadang mu'taridun anin nisbiyah, anil akliyah. Sebagian perintah Rasulullah itu bertentangan dengan akal. Contoh nih, gak usah jauh-jauh. Di majelis ini aja ya, yang sekup dekat. Antum tahu ya, hadis yang idza waqa'a dzubab fi masyrabikum itu ya. Kalau ada lalat, kata Rasulullah, masuk ke dalam minuman kalian, maka tenggelamkan lalat itu, karena sungguhnya di satu sayap ada racun, sebelah sayapnya ada obat. Tenggelamkan, maksudnya apa? Sepakat ulama, kalau sudah tenggelamkan, jaza li syarab, boleh diminum lagi. Sekarang saya tanya, siapa di majelis ini udah pernah praktek itu? Nah, ya kan? Kalau praktek nyelup lalatnya ya. Tapi praktek habis dicelup, dibuang, terus air minumnya diminum. Siapa yang pernah praktek? Ya kan? Dari pojok. Nah, ini yang kata ulama. Minimal bagaimana kata ulama? Walaupun kita belum berani ngamal, jangan kamu komentari hadis itu. Itu minimal. Lalat. Celup. Sudah. Kalaupun kita mau buang atau kita nggak minum, jangan kamu komentari hadis itu. Hadis ngajarin orang penyakitan ini. Nauzubillah misalnya. Ternyata betul. 1000 tahun setelahnya, ahli-ahli pakar barat tuh meneliti bahwa kenapa Nabi perintahkan untuk dicelupkan, karena setelah dicelupkan itu ada zat penawar. Tapi ini berlaku untuk lalat ya mas, bukan kecoa. Kecoa nggak berlaku, tikus nggak berlaku, cicak juga nggak berlaku. Khusus lalat memang iya memang, karena jangan dikembangin. Berarti kalau gitu cicak juga bisa, kalau itu sunnah. Maka ini kata ulama. Nah prinsip yang ketiga ini nisbiyah. Orang-orang yang sesat itu kan dengan akal mereka, dengan akal pikirannya. Dan nisbiyah inilah yang menjadikan banyak rusak. Banyak rusak. Orang-orang yang, karena kan tahu gitu loh, satu Nabi Muhammad tuh yang mau ummi gak bisa baca tulis. Yang kedua orang-orang yang punya kecenderungan nisbiyah, orang-orang yang punya kecenderungan liberal itu, untuk mengamalkan sunnah Nabi itu berat. Untuk melihara jenggot ini aja betul. Ini kalau bukan Allah tolong ini nggak bisa gitu. Karena secara nisbiyah, secara rasional, jenggot ini mengganggu penampilan. Apalagi model jenggot Pancasila ya. 5 biji, yang satu panjang, yang satu. Ya kan? Ini ganggu penampilan, jujur saja. Secara nisbiyah, secara rasional, saya tanya, lebih rapih punya jenggot apa nggak punya jenggot? Nggak punya. Ya mungkin umat di samping jendela pun kalau mau secara nisbiyah, secara akal, lebih suka suami itu nggak pakai jenggot, lebih rapih. Walaupun survei di Trans 7, coba dilihat Trans 7, survei tentang jenggot, ternyata 6 dari 10 perempuan lebih suka laki-laki yang punya jenggot. Nah itu loh. Itu kata Trans 7 gitu ya. Oh Allah, kenapa? Apalagi kalau jenggotnya yang sudah panjang ya. Jadi di kamar tuh bisa buat mainan istri gitu. Tarik-tarik. Nah, dalam syariat nisbiyah, akal ini harus buntutin dalil gitu. Jadi takdimul nakli ilal akli. Jadi akal itu ngiring dulu. Karena terkadang sesuatu yang bertentangan dengan akal itu bukan yang nggak ada hikmah, tapi belum ketemu hikmah. Contohnya jenggot nih. Ternyata diketahui setelah hikmahnya itu bahwa jenggot ini antibodi terhadap kanker. Tapi kata guru kami, kalau menjelaskan sama orang-orang nisbiyah itu, orang-orang seperti itu, kita nggak perlu hikmah. Yang penting taat. Kadang-kadang kalau kita kasih alasan, dia berdalil. Contoh kemarin saya bahas di masjid di Raja Basa itu, di perumahan Raden Gunawan, di tembusan PLN Kepayang. Itu ya, Samsat. Dalam perintah Quran
diwasiatkan kata Allah memberi warisan 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Betul ya? Atau laki-laki 2, perempuan 1. Maka jelaskan saja ayat ini sama perempuan-perempuan terutama. Bahwa ini hukum dari Allah. Nggak perlu kita jelaskan hikmahnya. Karena kadang-kadang kalau kita sudah jelaskan hikmahnya ini, apa sih Pak hikmahnya kok laki-laki 2, perempuan 1? Yang pertama, karena laki-laki itu tulang punggung. Laki-laki itu memberikan nafkah terhadap anak istrinya. Wah itu kalau gitu saya terima Pak Ustadz, kata si perempuan. Karena sekarang ini permasalahannya saya ini janda, kata perempuan itu. Nggak punya suami. Saya tulang punggung. Single mom. Tuh, terus gimana kita jawabnya? Jadi nanti mentok, sudah jelaskan aja ini firman Allah, kamu taati dulu. 2 bagian laki-laki, perempuan 1. Karena kalau kita jelaskan laki-laki itu begini-begini, sekarang banyak kok perempuan, bahkan kadang-kadang maaf ngomong kalau bahasa kami kota bumi, suaminya ngegaler, nggak mau kerja, ya. Ini laki gue ini dari sejak kopet, nggak kerja-kerja. Terus gimana dong ayat Quran ini? Kalau kata Pak Ustadz hikmahnya, karena laki-laki itu kerja, ini buktinya laki gue gak kerja. Jawab apa kita? Jadi nggak bisa dinisbikan, nggak usah dirasionalkan, sudah samina wa ta'na aja. Samina wa ta'na. Walaupun kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita jelaskan dulu secara hikmah. Tapi bukan hikmah itu yang menjadikan kita beramal. Jelaskan ini hukum laki-laki, terutama laki-laki, perempuan ya. Karena kalau dalam masalah duit ini nggak ada laki, nggak ada perempuan. Sama seperti hukum poligami. Yang mesti kita jelaskan secara hikmah ya perempuan, bukan laki-laki. Kalau laki-laki ya berangkat aja kan seperti itu. Perempuan terutama. Nah begitu juga dengan masalah liberalisme ini. Tentang masalah cadar, tentang masalah jilbab. Propaganda. Kata Habib Rizik waktu kami di Mekah itu. Masuk sekarang ini kan banyak. Ambil Islamnya, buang jenggotnya. Islam itu di dada. Biar kita penampilan Amerika, tapi hati kita Mekah Madinah. Penampilan Amerika, Mekah Madinah. Kita ini udah penampilan Mekah Madinah aja, kadang-kadang hati kita ini masih Amerika kok. Bener gak usah jauh-jauh, udah pakai jubah, begini jenggot. Kadang-kadang umahat itu kadang-kadang ada yang curhat sama saya. Saya ini gimana Ustaz? Udah pakai cadar gini-gini, kadang-kadang kalau dengar lagu-lagu yang dulu-dulu sebelum hijrah itu masih adrenalin saya masih naik. Itu artinya gitu kan. Oh kita sudah penampilan ala Rasulullah aja kadang-kadang hati kita masih kalau dengar lagu dangdut atau lagu apa masih goyang-goyang badan kita kan. Ini nisbiyah itu harus kita matikan dalam pemahaman karena bahaya ini pemahaman nisbiyah sesuai dengan rasional akal hawa nafsu. Pasti kalah, kita dipermalukan. Dalam surah Al-Maidah itu ayat 50 Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala afa hukmal jahiliyah yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mau kalian terapkan? Waman ahsanu minallahu hukman. Mana hukum yang lebih baik daripada hukum Allah? Jadi hukum jahiliyah itu hukum adat, hukum apa saja bernegara yang bertentangan dengan syariat itu jahiliyah. Waman ahsanu minallahu hukman. Mana hukum yang lebih baik daripada hukum Allah? Enggak ada. Semuanya kulluhum yadulluna ala ma isti'adadihim, tidak ada kesiapan mereka. Bi'atiqadiddin untuk terikat dengan agama. Pada dasarnya mereka itu enggak siap untuk terikat dengan agama, itu pada dasarnya enggak siap. Bahkan menentang agama. Oleh karena itu kata ulama di sini orang-orang yang anti agama masuk kepada pemikiran-pemikiran sesat. Seorang muslim yang masuk ke dalam hadil fikrah berarti dia sedang mempertaruhkan agamanya. Auzubillah min dzalik. Beberapa penjelasan ini menjadi pokok bunyan ala mubtilatil Islam wal iman, ke atas pembatal keislaman dan keimanan. Menjerumuskan diri kepada pemahaman mereka, menjerumuskan diri kepada kemurtatan itu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Apa yang pertama, pokok pembahasan pemikiran mereka dari 3 tadi, dirinci lagi sama ulama, difar'unkan lagi, dicabangkan lagi.
Yang pertama istabahu syai' al-muharram al-maharim Allah. Mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Sesuatu yang Allah haramkan, mereka halalkan. Yang sudah qat'i, yang sudah diharamkan jelas, babi, anjing. Anjing ini waktu itu berapa tahun lalu sempat viral di Jogja, di Jakarta, di Jawa. Ada kelompok yang menghalalkan anjing. Alasan mereka kalau anjing itu nggak ada di Quran. Yang di Quran itu cuma babi yang haramkan. Hurimat alaikumul maitati wal khinzir. Diharamkan kata sekalian bangkai dan babi. Nggak ada itu kalau. Bahkan dalil lagi mereka. Bahkan anjing itu hewan yang dipuji oleh Allah. Dalam suratul Kahfi. Ada satu-satunya hewan nanti termasuk yang disebutkan dalam Quran yang nanti masuk surga. Yaitu kitmir. Kitmir itu anjing namanya. Anjingnya surat Al-Kahfi itu namanya kitmir. Dalam tafsir itu dikatakan kitmir. Ada dua penafsiran ulama. Yang pertama, tetap bentuknya anjing di surga itu. Yang kedua, dirubah bentuknya seperti manusia. Allah alam, nanti kita lihat aja di surga itu. Kira-kira anjing itu tetap bentuk anjing atau sudah jadi bentuk manusia. Kitmir. Nah, pola pikir mereka ini istibau syai' alladzi maharim Allah. Mengalahkan sesuatu yang diharamkan Allah. Keyakinan terhadap sesuatu ini hukumnya jaiz boleh-boleh saja. Akan tetapi apabila sesuatu itu sudah disepakati atau dimufakati oleh ulama tentang keharamannya, maka bertentangan dengan ini berarti apa? Murtad dan hina idin, sudah kepada kondisi murtad orang ini. Sesuatu yang dipastikan ya, diharamkan qat'i, nggak ada lagi jalur khilafiyah. Babi haram, zina haram, riba haram. Nah, tapi nanti kalau jalur contoh seperti yang ramai kemarin, bagaimana ulama-ulama Mesir seperti Syekh Ali Jum'ah, mereka menghalalkan bank konvensional. Maka ramai nih. Oh ini gimana Ustaz, begini-begini. Ya saya bilang, Syekh Ali Jum'ah itu bukan ulama kaleng-kaleng. Semua guru-guru kita ini yang pernah belajar di Mesir, termasuk Ustaz Odi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, termasuk guru kami Ustaz Lutfi, semua itu. Termasuk belajarnya sama Syekh Ali Jum'ah. Karena termasuk sekarang sudah Grand Mufti Mesir. Jadi Syekh Ali Jum'ah ini tidak mengharamkan riba. Tapi mendefinisikan riba yang diharamkan Quran itu beda dengan negara kita. Tapi beda dengan mereka-mereka yang liberal ini. Yang sudah jelas-jelas diharamkan seperti babi, seperti zina, seperti alkohol, sedikit banyaknya haram. Sudah jelas-jelas diharamkan itu. Maka masuk kepada ranah ini kata ulama, maka masuk kepada kemurtadan. Qala Qadiyat rahimakumullah mengatakan dalam kitabnya Asy-Syifa. Ittafaqal muslimin, telah bersepakat orang muslim tentang kafirnya orang-orang yang menghalalkan pembunuhan. Al-khamr, minuman keras, zina, melakukan zina. Karena itu sudah diharamkan dalam Qur'anul Karim. Di kitab Kifatul Akhyar, dalam kitab Kifatul Akhyar, kitab bermadzhab Syafi'i disebutkan orang-orang yang yuhalil alladzi maharimallah, menghalalkan apa yang diharamkan Allah, faqad kafara hina idzin, maka orang tersebut telah kafir. Dia halalkan aja yang diharamkan Allah, sudah enggak apa-apa itu, Pak. Contoh enggak usah jauh-jauh. Ada seorang suami yang enggak nganggep apa-apa kumpul dengan istrinya ketika dalam haid. Enggak apa-apa ini dek, daripada gue jajan di luar. Kadang-kadang banyak istri-istri yang enggak kuat. Gimana gitu Pak Ustadz? Daripada suami saya nanti uring-uringan. Kan ada suami istri yang curhat juga. Ini suami saya uring-uringan Ustadz. Dia dikasih lubang yang lain enggak mau, dia bilang. Kuping misalnya kan apa-apa. Sedangkan kalau poligami, sayanya enggak mau kata perempuan itu kan. Nah, gimana solusinya? Akhirnya sudahlah, monggo saya kasih.
Gimana Ustaz? Solusinya ketika hubungan itu suami istri harus katakan itu haram. Jangan ropopo lah, murtad Pak, betul. Konsekuensinya murtad betul. Orang kumpul suami istri lagi haid atau lagi nggak deres lah ya, sudah ada masih ada plek-plek gitu, masih diberi juga sama suaminya dan mungkin istrinya itu mau juga ya kan, aduh nggak apa-apa lah ya, plek-plek dikit lah, pada pening kata si istrinya kan, diberi juga, terus suami istri menganggap itu nggak apa-apa, murtad. Bukan karena hubungan mereka itu, bukan, tapi karena mereka menghalalkan yang diharamkan Allah. Karena itu sepakat dalam Quran itu, jangan kamu dekati istri kamu ketika kamu dalam keadaan haid. Tapi bukan berarti penjelasan saya ini ngebolehin, bukan ya. Seandainya itu terjadi, jangan pernah menghalalkan, jangan pernah menganggap hubungan suami istri ketika haid itu nggak apa-apa. Walaupun maaf sudah keluar yang keluar tuh darah cuma setetes, ngeplek istilahnya kalau bahasa perempuan. Walaupun cuma ya lah tinggal ngeplek set, paling siang ini beres. Nggak ada karena sepakat. Tapi kalau hukum yang mukhtalaf diperselisihkan boleh. Contohnya, Ustaz, gimana nih Ustaz hukumnya? Saya udah bersih, cuman belum mandi. Suami saya minta, saya mau mandi dulu nih. Nanti minta lagi, mandi lagi 2 kali. Nah, ini hukum yang mukhtalaf diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan wajib mandi dulu. Tapi sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa. Yang penting udah bersih loh. Yang penting udah bersih. Kumpul dengan pasangannya, nanti mandi. Boleh. Kita ngambil pendapat kedua boleh nih, ibu-ibu nih. Ambil pendapat kedua, Bu. Kan biar nggak mandi 2 kali. Ada nggak pendapat ketiga? Nah, nyari pendapat ketiga lagi. 2 pendapat itu aja. Pendapat yang pertama, wajib mandi dulu. Udah seger, kumpul sama suaminya, mandi lagi konsekuensinya. Yang kedua, ambil pendapat yang ringan nggak apa-apa. Yang penting bersih, kumpul sama pasangannya, mandi sekali. Nah tapi yang kumpul lagi haid ini sepakat ulama kholaf malu salaf. Sama seperti sekarang ini tentang masalah apa? Apa itu setelah cerai itu? Idah. Ya kan? Orang-orang liberal, nisbiyah, orang-orang yang pikiran nisbiyah mengatakan dulu idah itu ada masa jedanya 3 kali persucian karena belum ada USB apa? USG. Kalau USB itu ini Mas ya. Yang colokan musik gitu ya. Colokan data. USG. Dulu Ustadz, dia bilang kata orang-orang paham liberal ini ketemu sama saya nih, jurusan fikih syariah orang UIN. Karena dulu itu Ustadz, dia bilang, belum ada alat untuk mendeteksi. Karena tujuannya kan 3 kuruk, 3 persucian itu supaya tahu ini rahim ini janin siapa. Hidungnya mirip, ini kayaknya nyumbang hidung ini, nyumbang kuping. Kalau dulu kan begitu belum ada Ustadz. Karena sekarang ini sudah ada. Maka idah itu tidak berlaku lagi. Kata orang nisbiyah. Cocok nggak secara rasional? Cocok. Harus cocok kalau secara nisbiyah. Tapi secara istidlaliyah, secara dalil nggak cocok. Secara dalil cocok. Nggak perlu itu. Apa namanya itu? Idah-idah itu kan sudah ada USG, langsung ketahuan ya. Langsung ketahuan ada isinya apa enggak. Dengan cara apa? Tespek. Garis 1, garis 2. Tapi berakibat orang ini menjadi murtad. Kenapa? Ini kumkoti, ini Quran langsung salah tata kuru. 3 kali persucian. Atau nanti meninggal. Dicerai mati berapa? Arba'ata asyurin wa asyron. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 9 hari udah nekat akad. Gak sah, batal zina. Kalau jamak nih Ustaz, kurang sehari ini. Udah kelamaan gue ini jadi jendes katanya kan misalnya kan. 4 bulan 9 hari kok nekat akad zina. Kenapa harus ada angka 10? Ya itulah kita diperintahkan untuk taat dalam syariat ini. Ada angka-angka yang kita itu akal kita harus mauqif. Ada dalam syariat itu akal kita harus berhenti nanya kenapa-kenapa.
Kenapa kok harus 3 bulan? Kenapa kok 4 bulan 10 hari? Sama dengan kita mengatakan, kenapa kok maghrib 3 rakaat? Ada akal itu harus dikunci, mauqif. Kita nggak boleh tanya-tanya. Tanyanya nanti di akhirat aja. Nah, orang liberal nggak mau seperti itu. Setiap yang tidak ada nisbiahnya, tidak ada rasionalisme, mereka tolak. Hati-hati betul ini. Makanya penting itu. 3 kali zikir pagi sore apa? Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammad nabi wa rasulullah. Ini penting. Raditu billahi robba, saya ridho Allah sebagai Tuhan saya. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agama saya. Wabi Muhammad nabi wa rasulullah, dan Muhammad saya ridho terhadap nabi dan rasul saya. Sekarang ini pemahaman-pemahaman begini nih masuk sangat deras. Sehingga kata ulama dalam kitab Sulum Taufik, orang ini akan menjadi murtad tanpa sadar. Nauzubillah min zalik, wallahu a'lam bishawab. Ya, yang mau nanya silakan. Silakan. Hah? Belum ya? Terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qadiyat mengatakan, dalam kitab mazhab Syafi'i dikatakan dalam pembahasan Asna al-Mathalib yang ditulis oleh mu'alif Syekh Zakaria Al-Ansari, beliau mengutip dari perkataan Syekh Al-Imam Bulqini, mengatakan annal mar'a minal muslimin, bahwasanya siapa saja orang muslim yang yuhallilu alladhi minal maharam ya Allah, menghalalkan satu yang diharamkan Allah, walaupun itu sedikit, sesuai memabukkan diharamkan, faqad kafara hina idzin, maka dia telah kafir ketika itu. Sebab tidak ada perbedaan oleh ulama tentang haramnya sesuatu yang memabukkan. Nah, tapi perkara yang memabukkan ini sendiri ada khilafiyah ulama. Dalam pemahaman mereka yang nisbiyah, rasionalisme, maka mereka juga menganggap semua keyakinan-keyakinan yang ada di sini adalah shadik, adalah dibenarkan. Ya kan? Sudah ada itu dalam pemahaman. Kata Panji Gumilang, Allah memuji kok agama lain tuh, Majusi, Yahudi, Sabi'in, Yahudi. Makanya salam alaihim kata dia itu kan. Di Quran juga dipuji kok. Itu bukan dipuji, dijelaskan bahwa mereka yang punya keyakinan Yahudi, Sabi'in, orang-orang keyakinan Nasrani, orang musyrik itu jelaskan, bukan berarti Allah memuji. Bahkan kata mereka nanti orang-orang punya agama lain itu punya kapling surganya masing-masing. Yahudi punya surga masing-masing, Nasrani punya surganya masing-masing. Dan kebenaran itu namanya muta'alik. Jadi kebenaran yang qat'i, yang satu itu nggak boleh. Dalam pemahaman liberal itu nggak boleh. Pokoknya semua boleh, yang nggak boleh itu mengatakan nggak boleh kalau liberal itu. Pokoknya kebenaran yang hanya satu itu nggak boleh dalam liberal. Pokoknya tadi kebenaran itu boleh banyak, relativisme dalam hal sesuatu yang qat'i diharamkan. Makanya kan dalam pemahaman mereka kan tadi ya, aqimi sholat lidzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Artinya punya pemahaman mereka tujuan sholat untuk mengingat Allah. Artinya kalau seorang itu sudah mengingat Allah, untuk apa sholat? Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Wa ma kana lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallaha rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka. Barang siapa mendurhakai Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Al-Ahzab 36. Jadi kalimat ayakuna lahumul khiyarah, nggak ada pilihan kita ini. Tapi bukan berarti jumud. Jumud seperti orang-orang Khawarij. Innal hukma illa lillah. Ini hukum pokoknya hukum Allah, yang nggak sesuai dengan kamu kafir. Nggak juga seperti itu. Makanya
Orang itu kata ulama standar bakunya itu Ahlussunnah wal Jamaah itu 4 mazhab itu. Jadi ada khiyaroh di situ. Ada pilihan. Nah, pilihan itu nggak boleh keluar dari 4 mazhab ini. Jadi jangan gampang-gampang juga menyesatkan orang, tapi kalau memang itu sudah sesat jangan nggak disesatkan gitu loh. Intinya seperti itu pembahasan kita ini. Tapi jangan gampang juga menyesatkan orang. Nah, itu seperti tadi, ini nggak boleh, ini haram, pokoknya dalil contohnya nggak usah jauh-jauh. Saya pernah ngobrol dengan teman-teman yang mereka tetap nggak boleh ulang tahun ya kan, dengan alasan ulang tahun itu produk Yahudi, produk Nasrani, ya kan. Sudah nggak apa-apa kalau saya bilang kalau bapak nggak mau ulang tahun nggak apa-apa. Tapi ini ada nih pilihan ulama lain, makna ulang tahun itu yaitu syukuran, lain syakartum la'azidannakum. Tapi menghilangkan tradisi-tradisi orang-orang kafirnya. Lagu-lagunya, lagu-lagu Islami, nasyid, tidak ada tiup lilin, ya kan, tidak ada cara-cara yang haramkan. Nah, terus bagaimana Ustaz? Walana amalana walakum amalakum. Ya sudah, yang enggak ulang tahun enggak apa-apa, yang ulang tahun mereka pakai standar syariat. Nah, itu alasan kok di dalam Quran ini kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasul enggak boleh ada pilihan. Ya, enggak boleh ada pilihan kalau itu masalah baku. Salat maghrib, salat yang wajib 17 rakaat nggak boleh dikurangin kecuali jamak. Itu baku, nggak ada pilihan. Sesuatu yang distandarkan oleh ulama, hijab nggak ada pilihan. Tapi kalau yang diperselisihkan oleh ulama ada pilihan, cadar nggak cadar. Saya pokoknya Ustaz seumur hidup, kata si istri. Nggak mau saya pakai cadar seumur hidup, monggo. Ambillah pendapat ulama yang tidak mewajibkan cadar. Tapi pokoknya Ustaz, saya pokoknya berkekeh tentang cadar wajib. Iya, ambil pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan cadar wajib. Nah, ini kan ada pilihan. Tuh, kok dalam Al-Ahzab 36 kalau Allah dan Rasul sudah tetapkan nggak boleh pilih? Iya, tidak boleh ada pilihan terhadap perkara yang qat'i, yang nggak boleh dibantah lagi. Tapi kalau di sini dibuka pintu perselisihan, pintu perbedaan pendapat, ambil nggak apa-apa. Contohnya nggak usah jauh-jauh bagi perokok. Kan hukum rokok ini ada 3 nih. Haram pendapat sedikit kebanyakan ulama, pendapat sedikit kebanyakan ulama, yang mayoritas makruh, yang sedikit mubah. Ada kitab fikih itu mubah. Jadi kalau yang masih ngerokok jangan ambil fatwa haram. Ambil fatwa makruh, kecuali kalau ngerokok nyolong punya kawan haram. Nah, ini double. Rojali rokok jarang beli kan. Udah lalu ngambil makruh, korek kawan diambil. Nah, itu kalau korek haram. Curanrek namanya itu, pencurian korek ya kan. Maka ulama maksud Al-Ahzab 36 tidak ada pilihan, memang tidak ada pilihan yang sudah disepakati ulama. Tapi kalau di situ ada pintu perbedaan, ya enggak apa-apa, diambil aja kok. Diambil aja. Yang mudah diambil aja. Saya pun begitu kok. Dari 4 mazhab itu yang mudah ambil. Oh itu talfik ya, talfik dalam perkara yang nggak boleh ya, tapi kalau dalam perkara yang boleh nggak apa-apa. Dalam sholat contohnya kan, Imam Malik tangan duluan baru lutut, Imam Syafi'i lutut duluan baru tangan. Saya mana? Saya basing kalau saya. Rakaat kedua kadang-kadang lutut duluan, tangan duluan. Kalau gitu saya ngide Ustaz. Jidat duluan ya, jidat duluan nggak ada kalau jidat duluan. Kayak mana turunnya kalau jidat duluan? Seperti itu. Yang lain, tanya silakan. Ya. Ada beberapa makanan yang kalau salah diolah menjadi memakukan. Gandum itu kalau gandum yang masih ingredient misalnya, kalau salah mengolah itu memakukan. Tapi kalau diolah dengan cara yang benar, zat kimia yang membuat itu bisa dilakukan di air, itu tidak memakukan. Nah, bagaimana hukum terhadap makanan-makanan seperti itu? Ada juga misalnya tape itu kalau proses peragiannya terlalu panjang, dia akan menjadi semacam komer yang dimasukkan. Yang gagal makanannya seperti itu gimana? Baik. Maka dalam Quran dijelaskan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada yang paham. Jadi kata ulama kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun
haram. Dalam hadis dia, tiap-tiap memabukkan itu haram dan tiap-tiap perkara yang memabukkan itu haram, setiap-tiap sesuatu yang memabukkan itu khamar. Khamar itu mabukkan dan mabukkan itu haram. Nah, definisi memabukkan inilah yang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, definisi memabukkan ini yang pertama apa? Yang dikatakan haram memabukkan itu memang koset, niat dia memang untuk memabukkan dan dasarnya itu dasar memabukkan, contohnya alkohol. Dan memang dia niat untuk perkara yang dicari, perkara yang memabukkan. Walaupun ternyata mungkin di badan dia waktu itu lagi fit, jadi nggak mabukkan. Tetap mabukkan. Contohnya, ada orang minum nih whisky, ya kan? Walaupun mungkin sebagian orang satu loki mabok, sebagian orang nggak mabok, tapi tetap mabukkan. Karena konsep maksudnya itu mabukkan. Tapi kalau seperti ragi, nggak usah jauh-jauh lah kita makan durian kebanyakan aja mabuk kok. Tapi mabuk di sini bukan yang disebutkan memabukkan haram itu bukan. Gitu. Karena tujuan mabuknya, maaf ngomong orang yang didugem di karaoke dengan makan durian banyak kan beda mas tujuannya. Kan beda kan? Beda. Olengnya mereka yang di kafe bar dengan olengnya mereka yang makan durian beda nggak? Nah itu jadi beda hukumnya. Oh, kalau gitu gue mabuk banyak-banyak durian terus mau ke kafe kan nggak ada orang habis makan durian banyak-banyak ke kafe, ada nggak? Pengen gue biar panas lu biar nyanyi enak, nyenyong enak di panggung kan nggak ada. Jadi definisi mabuk yang dikatakan haram itu yang memang dia kosetnya untuk perkara ke situ. Sama seperti tuak lay-lay itu kan memang di situ. Memang tujuan mereka gitu, minum, nyanyi habis itu. Nah, yang udah pernah minum tuak, nggak usah lanjut tangan. Seperti itu. Yang lain? Ya. Itu tadi, tergantung untuk apa. Kayak cubung misalnya kan, nah, saya belum pernah makan cubung. Ada yang itu, ada YouTuber mana itu yang agak-agak aneh itu. Ada tukang-tukang gojek ditantang makan kecubung, minum kecubung, dikasih duit 1 juta, akhirnya nganar-nganar kalau bahasa kita kan. Jadi kalau yang tadi kata saya Pak, dilihat memang tujuan dia itu untuk apa. Jadi definisi mabuk yang diharamkan itu seperti apa gitu Pak. Jadi bukan berarti tiap mabuk dilihat tujuan mabuk dia untuk apa. Yang khamar itu kan maaf ngomong memang seperti koset mereka tuh dengan minum khamar mereka akhirnya menjadi pikiran mereka begitu menjadi busuk, menjadi maksiat atau pikirannya mereka. Makanya ini bukannya saya memperuncing masalah ya mengenai masalah ganja. Nah, ini kan akhirnya jadi sampai sekarang ulama belum bisa ngasih keputusan ya mengenai ganja untuk medis karena di beberapa negara ganja itu sudah halal. Termasuk saya pernah tanya dengan jemaah saya KBP Beni di Raja Basa. Saya bilang, dan minuman keras itu sampai sekarang belum jadi kriminal. Karena ada orang ketahuan minuman keras itu paling penyakit masyarakat. Ya, di penjara nggak mas? Nggak penjara. Paling Satpol PP aja deh. Awas lo ya minum lagi. Gue gebuk. Gue pecahin botol kamu orang. Apa gitu ya? Terus orang ngeganja. Tangkap nggak? Langsung sel nggak? Sekarang saya tanya sama komandan tadi, si Beni. Kita lihat dalam reaksinya ini, setelah orang minum dengan seorang ganja, lebih banyak efek kriminal yang habis minum apa nggak ganja? Paling jawab penceng berarti ya, mungkin udah ada praktek. Sengaja, saya memang sengaja pancing itu, kan? Biar ketahuan. Kepancing yang pernah nggak apa-apa lah masa lalu ya kan, ganja biar enak makan dikit ya nggak, biar enak ketawa ya. Jujur kan, setelah itu efeknya kriminal mana? Setelah minum apa ganja? Sepi jawabannya. Tapi kenapa saya bilang ganja ini masuk golongan 1. Lu nggak ada ampun sekarang ya. Sekelinting kena ganja berapa tahun? 4 tahun minimal. Tapi orang minum 1 truk miras nggak di penjara nggak. Kenapa ya? Mestinya kan kita lihat efeknya. Seperti itu. Makanya di negara kita ini termasuk masalah ganja untuk medis kan. Ada teman saya di Jakarta, dia wakil ketua Lingkar Ganja. Lingkar Ganja itu jadi bukan kita tuh berarti mau menghalalkan yang haram, bukan. Cuman ayolah adil lah terhadap ganja ini gitu. Tapi bukan berarti berarti Ustaz ini sedang perjuangan gelek ini, bukan.
Maksudnya gitu loh. Kadang-kadang ada sesuatu yang terkadang itu tidak ada dampak, tapi itu kadang-kadang menjadi kriminal tingkat tinggi. Ada perkara yang dampak tinggi malah tidak dianggap kriminal. Termasuk dalam masalah ragi untuk mabukkan itu gitu loh. Jadi jangan ditebang. Berarti mabukkan haram enggak? Tergantung konsepnya seperti itu. Ada bertanya lagi? Ya. Ya. Baik. Dalam masalah 4 mazhab ini mengambil fatwa-fatwa lintas mazhab itu namanya talfiq. Dalam masalah talfiq ini pun ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan talfiq ini selagi 4 mazhab boleh tanpa batas. Karena semua ini pun dalilnya Quran hadis juga. Ada yang pendapat kedua tidak boleh. Karena ini mencampur adukan fatwa. Ada yang pendapat ketiga boleh, tapi dalam batasan-batasan. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan perempuan, siapapun itu termasuk istri, batal. Baik istri sendiri apalagi istri orang lebih parah. Dipegang, batal. Syahwat atau tidak syahwat. Tapi ketika kita nanti dalam keadaan darurat di Mekah, ya kan? Kita sama pasangan sama istri, ya ketika tawaf itu kan istri pegang tangan. Atau kadang-kadang tawaf itu berjejel-jejel. Karena istri itu kalau kita pegang tangan nanti ucul. Ya kan? Ya kalau nanti ketika pas puter yang diganti orang Turki. Kalau diganti orang Nigeria, siap nggak? Kan gitu. Kan begitu kan? Banyak kan kejadian istri nggak itu. Loh, mama mana? Ada perempuan lain nggak taunya. Dalam beberapa fatwa, dalam keadaan darurat boleh. Nah terus bagaimana nih lintas-lintas seperti ini? Saya sarankan hati-hati dalam hal untuk batal tidak batal. Kalau dalam keadaan tidak darurat jangan. Contohnya masalah wudhu tadi kan, batal tidak batal. Tapi kalau memang dalam masalah memang darurat dan itu masalah yang tidak dianggap wajib, contohnya nggak usah jauh-jauh. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, kan sunnah ya kalau kita sebelum tidur itu wudhu, ya kan? Kan ada hadisnya itu ya. Orang wudhu sebelum tidur akan dijaga malaikat, doakan malaikat. Nah terus gimana nih? Kan kalau kita duduk kan ketemu sama istri nih, nggak akan mungkin dong saling belakangan punggung, kira ada masalah nanti. Kan pasti kepegang-pegang juga. Nah kepegang-pegang itu nggak apa-apa kita ngambil pendapat mazhab ulama yang tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau kita sengaja, wudhunya cara mazhab Syafi'i, batalnya cara mazhab Hanafi, sengaja nggak boleh. Seperti itu. Jadi dalam hal-hal yang kalau memang betul-betul kita memang berat banget, memang kita harus ambil mazhab itu, ambillah. Tapi jangan tasahul kata ulama, jangan menggampang-gampangkan atau mudah-mudahannya. Ada lagi? Dari Ummahat mungkin? Tidak ada? Cukup insyaallah.